Pukul 4 pagi. Seorang ibu dengan sarung tangan karet hitam. Awalnya saya kira dia petugas kebersihan. Karena ejekan seorang sersan, semangkuk soto tumpah ke lantai. Tiba-tiba, sebuah helikopter militer mendarat dari langit. Selamat pagi. Pernahkah Anda menilai seseorang hanya dari penampilan luarnya? Hari ini adalah kisah dengan akhir yang mengejutkan. Sri Hartini, 68 tahun. Terlihat seperti pemilik warung soto biasa, namun kenyataannya, beliau adalah perwira staf wanita pertama di Komando Pasukan Khusus, Kopassus, Indonesia. Saat identitas yang disembunyikan selama 30 tahun terungkap, seorang direktur jenderal dari Kementerian Pertahanan muncul. Sri Hartini adalah adik perempuan saya. Para sersan berlutut. Dan sebuah takdir yang tak terduga pun terungkap. Apa yang sebenarnya akan terjadi? Mari kita mulai sekarang. Bandung, Jawa Barat. Pukul 4:30 pagi, lampu di warung soto Asri mulai menyala. Sri Hartini, dengan sarung tangan karet hitamnya, sedang dengan teliti merebus kaldu tulang untuk sotonya. Ini adalah rutinitas yang telah dijalaninya selama 30 tahun. Budi, hari ini jadwal besuk, ya. Ibu akan siapkan bekal soto spesial kesukaanmu, dengan suiran ayam lebih banyak, gumamnya seorang diri sambil menyiapkan lauk pauk dengan penuh kasih. Ia tersenyum menatap foto putranya, Budi Santoso, yang terpajang di dinding. Foto saat Budi dilantik menjadi prajurit. Ia bangga melihat putranya yang kini tampak lebih dewasa. Sambil menghirup udara subuh, Sri Hartini tenggelam dalam pikirannya. Anakku Budi, ibu membesarkanmu seorang diri dengan susah payah. Sekarang kamu sudah menjadi prajurit yang gagah. Hari ini, ibu harus memujinya, sepertinya badannya lebih berisi. Aroma kaldu soto yang gurih dan kental dari panci besar menyebar ke seluruh penjuru warung. Sri Hartini menyicipi kuah dengan sendok sayur, menyesuaikan rasanya. Meski ini adalah pekerjaan yang ia ulangi setiap pagi selama 30 tahun, hari ini ia melakukannya dengan perhatian ekstra. Ia sedang membuat bekal istimewa untuk putranya. Rasanya pas. Ini rasa yang disukai Budi, gumam Sri Hartini setelah memastikan rasa kuahnya. Asinnya pas, dan cita rasa kaldunya sangat dalam. Untuk mendapatkan kuah seperti ini, ia harus merebusnya selama 3 jam, dimulai sejak pukul 4 pagi. Pukul 6 pagi, pelanggan setianya, Ibu Ratmi, masuk. Berusia 65 tahun, beliau adalah tetangga lama yang sudah tinggal di lingkungan itu selama lebih dari 30 tahun. Seumuran dengan Sri Hartini, mereka saling mengerti keadaan satu sama lain. Sri, hari ini jadwal besuk, kan? Gimana si Budi? Apa dia bisa beradaptasi di pusat pendidikan? Tentu saja, Bu Ratmi. Anak saya Budi itu anak yang rajin dan sopan. Pasti dia disenangi oleh para pelatihnya di sana. Sri Hartini berkata dengan bangga sambil meletakkan semangkuk soto dan nasi di hadapan Ibu Ratmi. Budi Santoso memang terkenal sebagai anak yang berbakti di lingkungannya sejak kecil. Syukurlah. Katanya tentara sekarang sudah banyak berubah, tidak sekeras zaman kita dulu. Iya, Bu. Anak-anak zaman sekarang tidak tahu rasanya susah. Tapi Budi anak yang baik, para pelatih pasti menyukainya. Ibu Ratmi mengangguk sambil menyantap sesendok soto. Budi MU itu memang pintar. Ngomong-ngomong, Sri, kamu sekarang pasti sudah lebih lega, ya? Setelah 30 tahun membesarkannya sendirian, kamu pasti sangat lelah. Lega bagaimana? Justru karena Budi tidak ada, rasanya lebih sepi. Sudah jadi kebiasaan menyiapkan bekal untuknya setiap hari. Sri Hartini melepaskan sarung tangan karet hitamnya dan merapikan celemeknya. Ia menatap pantulan dirinya di cermin tua. Bahu yang sedikit membungkuk, tangan yang kasar, pakaian yang sederhana. Benar-benar hanya seorang ibu pemilik warung soto di lingkungan ini. Tapi setidaknya, aku membesarkan putraku dengan penuh kehormatan. Semua ini demi Budi. Sri Hartini menatap foto pernikahannya 30 tahun lalu. Suaminya meninggal dalam kecelakaan lalu lintas saat Budi berusia 5 tahun. Saat itu, Sri Hartini baru berusia 28 tahun, seorang istri muda. Di tengah keterkejutan dan kesedihan karena kehilangan suami, ia berjuang keras demi putra kecilnya. Waktu itu benar-benar gelap. Bagaimana caranya hidup dengan seorang anak berusia 5 tahun, gumam Sri Hartini, mengenang masa lalu. Meskipun keluarga besarnya membantu, ia akhirnya harus mandiri.
Itulah sebabnya ia memulai warung soto kecil ini. Awalnya, ia bahkan tidak tahu cara membuat soto yang benar. "Ibu, kenapa soto ini tidak enak?" Rengekan Budi kecil masih terngiang jelas. Sejak saat itu, Sri Hartini berusaha sekuat tenaga untuk membuat soto yang lezat. Pukul 7 pagi, pelanggan mulai berdatangan. Para pekerja bangunan, ibu-ibu yang hendak ke pasar, hingga siswa-siswi yang berangkat sekolah. Sri Hartini dengan cekatan menyajikan soto, sambil menyapa mereka satu persatu dengan hangat. "Pak Karyo, semangat hari ini. Makan soto yang banyak biar bertenaga. Bu Yuni, mau tambah sambal? Baru bikin tadi pagi, masih segar. Adi, belajar yang rajin ya. Ibu sudah siapkan bekal untukmu, kan?" Sapaan hangat Sri Hartini membuat para pelanggan memulai hari mereka dengan perasaan senang. Selama 30 tahun, ia telah hidup berbagi kehangatan dengan orang-orang di lingkungannya. Setelah jam makan siang, Sri Hartini menyiapkan bekal istimewa untuk Budi. Soto yang dimasak dengan kaldu kental dari subuh, menggunakan daging ayam kampung terbaik. Sambal buatan sendiri, perkedel yang digoreng dengan sempurna, semuanya penuh dengan cinta untuk sang putra. "Budi, ini buatan ibu dengan sepenuh hati. Makan yang enak, ya, nak." Di dalam sebuah rantang stainless steel besar, Sri Hartini menuangkan soto istimewa itu hingga penuh. Dagingnya ia beri 2 kali lebih banyak dari biasanya, dan kuahnya ia pilih yang paling kental. Di wadah kecil terpisah, ia menaruh sambal, perkedel, dan kerupuk kesukaan Budi sejak kecil. Semua itu ia masukkan ke dalam sebuah kantong kresek hitam besar. Mungkin terlihat sederhana dari luar, tetapi di dalamnya terkandung cinta seorang ibu selama 30 tahun. Sri Hartini membungkusnya dengan penuh perhatian. "Ini juga, itu juga, kasihan anakku Budi kalau hanya makan makanan barak, nutrisinya bisa kurang." Dengan cemas, Sri Hartini menambahkan beberapa barang lagi. Vitamin, suplemen ginseng, bahkan makanan ringan kesukaan Budi, semuanya ia masukkan ke dalam kantong kresek hitam itu. Pukul 1 siang, Sri Hartini mengunci pintu warungnya dan berangkat menuju Pusat Pendidikan Infanteri di Bandung. Sambil berjalan ke halte bus, ia memeluk bekal itu dengan hati-hati agar tidak tumpah. Di dalam bus, ia menatap keluar jendela, tenggelam dalam pikirannya. Apa Budi baik-baik saja? Apakah pelatihnya menyukainya? Apa dia makan dengan baik? Selama perjalanan bus sekitar 1 jam, pikiran Sri Hartini hanya dipenuhi oleh putranya. Sudah sebulan sejak Budi masuk wajib militer. Ia ingin menjenguknya setiap minggu, tetapi peraturan hanya mengizinkan sebulan sekali. Ibu ingin bertemu setiap hari, tidak tahu kalau sebulan akan terasa selama ini. Sri Hartini bergumam sambil menghela napas. Rumah tanpa Budi terasa begitu sunyi dan sepi. Di dalam hatinya, hanya ada kekhawatiran dan cinta untuk putranya. Seorang ibu biasa yang selama 30 tahun hanya hidup untuk Budi. Sambil menyimpan rapat rahasia masa lalunya yang tak seorang pun tahu, hari ini ia kembali dalam perjalanan untuk bertemu putranya. Saat bus tiba di pusat pendidikan, jantung Sri Hartini berdebar kencang. Ia penasaran dengan wajah putranya setelah sebulan, dan ia tak sabar memberikan bekal yang telah disiapkannya dengan sepenuh hati. Penampilannya yang masih mengenakan sarung tangan karet hitam sambil membawa kantong kresek hitam mungkin terlihat sedikit aneh, tetapi bagi Sri Hartini, itu hanyalah wujud cintanya pada sang putra. Di depan gerbang utama pusat pendidikan, Sri Hartini berhenti sejenak. Apakah Budi sehat? Apakah para pelatih memperlakukan anakku dengan baik? Di satu sisi, ia merasa cemas, tetapi ia percaya pada putranya. Budi yang baik dan rajin, pasti sudah beradaptasi dengan baik. Sesampainya di ruang besuk, Sri Hartini melihat para pembesuk lainnya. Semua membawa makanan yang disiapkan dengan baik. Namun, tidak ada yang mengenakan sarung tangan karet hitam dan membawa kantong kresek hitam seperti dirinya. Sesaat ia merasa malu, tetapi ia segera menguatkan hatinya. Tidak apa-apa. Isinya yang penting. Di ruang besuk Pusat Pendidikan Infanteri Bandung, pukul 2 siang, Sri Hartini tiba membawa rantang besar dan kantong kresek hitam berisi berbagai lauk. Penampilannya yang masih mengenakan sarung tangan karet hitam menarik perhatian. "Ibu, maaf, sarung tangannya harus dilepas sebelum masuk," kata seorang penjaga di pintu masuk. "Oh, maaf. Saya terburu-buru," jawab Sri Hartini, panik saat mencoba melepas sarung tangannya. Sulit sekali karena ia memegang rantang dan kantong kresek. Pengunjung lain mulai meliriknya.
Saat ia sedang berusaha melepas sarung tangan, Sersan Arif, seorang pelatih berusia 28 tahun, mendekat dengan angkuh. Ia bertubuh tinggi dengan suara yang menggelegar. "Oh, ibunya prajurit Budi, ya?" Anak ibu itu agak bermasalah saat latihan. "Apa? Budi saya kenapa?" Sri Hartini terkejut dan bertanya balik. Ia tidak mengerti masalah apa yang dibuat oleh Budi. Ya begitulah anak-anak sekarang. Kelihatan sekali kalau di rumah dimanja. Terutama karena ibunya terlalu protektif. Sri Hartini merasa bingung. Ia bisa merasakan tatapan pengunjung lain tertuju padanya. Wajahnya memanas. "Lagi pula, Bu. Awalnya saya kira ibu ini petugas kebersihan." "Hah? Dengan pakaian seperti itu dan membawa kantong kresek segala." Tawa kecil terdengar dari sekitar mendengar ucapan Sersan Arif. Wajah Sri Hartini memerah. "Maaf, saya membawakan lauk." Sri Hartini mencoba menjelaskan dengan suara kecil. Namun, Sersan Arif memasang ekspresi yang lebih sombong. "Ah, ya sudahlah. Katanya ibu punya warung soto? Apa ini sisa dari warung?" Tawa kecil di sekitar menjadi lebih keras. Wajah Sri Hartini semakin memerah. Pokoknya, anak seperti Budi harus dilatih lebih keras. Sepertinya di rumah ibunya terlalu memanjakannya. "Pak Sersan, apa anak saya benar-benar bermasalah?" Sri Hartini bertanya dengan suara bergetar. Ia tidak percaya bahwa putranya yang dibesarkannya dengan sepenuh hati selama 30 tahun disebut bermasalah. Bukan bermasalah, tapi agak lembek. Anak seperti ini nanti akan kesulitan di masyarakat. Dengan tangan gemetar, Sri Hartini menyodorkan rantang soto yang disiapkannya dengan susah payah. Ini kesukaan Budi." "Ah, sudahlah, Bu, tidak usah bawa yang seperti ini lagi. Makanan di barak juga enak, kok." Saat Sersan Arif berkata sambil mengibaskan tangannya, lengannya tanpa sengaja menyenggol rantang soto yang dipegang Sri Hartini. Brak! Rantang stainless steel itu jatuh ke lantai dan tutupnya terbuka. Soto panas yang direbus dengan penuh cinta sejak subuh tumpah dan berceceran kemana-mana. Astaga! Para pengunjung lain berteriak kaget. Saat kuah panas itu tumpah di lantai, hati Sri Hartini ikut hancur. "Aduh, maaf," kata Sersan Arif, permintaan maafnya terdengar sangat tidak tulus. Ia malah memasang wajah kesal. "Makanya, kenapa bawa-bawa yang begini? Lihat, jadi berantakan, kan?" Ah. Sri Hartini hanya bisa menatap nanar soto yang tumpah di lantai. Soto yang direbus dengan sepenuh hati selama 3 jam sejak pukul 4 pagi. Soto yang dibuat dengan ayam kampung terbaik kesukaan putranya, kini berserakan di lantai yang dingin. Sudahlah. Makanan di barak juga enak. Membersihkannya jadi repot. Ini saya buat sejak subuh." Sri Hartini mencoba berkata dengan suara bergetar, tetapi Sersan Arif tidak mau mendengarkan. "Bu, sudah saya bilang, kan? Jangan bawa yang seperti ini. Lihat sekarang, jadi merepotkan." Sri Hartini berlutut, menatap soto yang tumpah, dan air matanya mulai menggenang. "Cinta kasihku selama 30 tahun. Sudah, nanti biar petugas kebersihan yang urus. Ibu pulang saja. Lain kali jangan bawa yang seperti ini lagi." Perkataan Sersan Arif benar-benar meremukan hati Sri Hartini. Momen di mana cinta keibuannya selama 30 tahun terasa diinjak-injak, sama seperti soto yang tumpah di lantai. "Pak Sersan, tapi ini saya buat dengan sepenuh hati." "Bu, jujur saja ya. Karena ibu-ibu seperti Anda, anak-anak muda sekarang jadi lemah. Jangan terlalu protektif, lihatlah kenyataan." Sri Hartini tidak tahan lagi. Air matanya jatuh bercampur dengan soto yang tumpah. Kenyataan? Dan sejujurnya, kalau ibu hanya pemilik warung soto, hiduplah sesuai standar ibu saja. Kenapa menaruh harapan terlalu tinggi pada anak? Standar saya memangnya seperti apa? Suara Sri Hartini bergetar. Sakit hati yang dipendamnya selama 30 tahun seolah akan meledak. "Bukan begitu maksud saya, warung soto bukan hal buruk, tapi..." Sersan Arif menyadari ucapannya keterlaluan dan mulai terbata-bata. Namun, hati Sri Hartini sudah terlanjur hancur. Pengunjung lain berbisik-bisik sambil menatapnya. Ada yang menatap dengan kasihan,
Ada yang merasa canggung. Ruang besuk diselimuti keheningan yang aneh. Sri Hartini menatap soto yang tumpah di lantai dan berpikir, apa salahku? Apakah salah jika aku hidup selama 30 tahun hanya untuk putraku? Apakah membawakan soto yang dibuat dengan sepenuh hati sejak subuh adalah tindakan yang terlalu protektif? Bu, sudahlah, bangun. Biar kami yang bersihkan, kata Sersan Arif dengan canggung, tetapi Sri Hartini tidak mendengarnya. Di dalam hatinya, amarah dan sakit hati bercampur aduk. Ia terus menatap soto di lantai, seolah cinta keibuannya selama 30 tahun ikut tumpah bersamanya. Namun, kali ini bukan sekadar kepasrahan. Jauh di lubuk hatinya, sebuah perasaan panas mulai bangkit. Ini tidak bisa diterima. Apakah semua yang kulakukan untuk putraku pantas dihina seperti ini? Di sudut hati Sri Hartini, sesuatu yang telah lama tertidur mulai bangkit. Kenangan dan harga diri yang telah tersegel selama 30 tahun perlahan mengangkat kepalanya. Sambil menatap soto yang tumpah, Sri Hartini mengambil keputusan. Cukup. Aku tidak bisa terus-menerus diperlakukan seperti ini. Malam harinya di warung soto Asri. Pukul 7 malam, Sri Hartini masih duduk termangu, memikirkan kejadian siang tadi. Pelanggan yang datang pun tidak bisa ia layani dengan baik. Sri, kamu kenapa? Kok mukamu begitu? Ibu Ratmi masuk dengan wajah khawatir. Ekspresi Sri Hartini terlihat gelap dan muram, tidak seperti biasanya. Bu Ratmi, apa cara saya membesarkan anak salah? Suara Sri Hartini bergetar lemah. Kejadian hari ini masih terasa begitu menyakitkan. Apa maksudmu? Apa Budi ada masalah? Ibu Ratmi menarik kursi dan duduk di sampingnya. Sebagai sahabat 30 tahun, ia ingin tahu apa yang terjadi. Sri Hartini menceritakan semua kejadian siang tadi. Hinaan dari Sersan, dianggap petugas kebersihan, putranya disebut lemah, dan soto yang dibuatnya dengan susah payah tumpah di lantai. Kurang ajar sekali orang itu. Kamu benar-benar direndahkan. Ibu Ratmi mengepalkan tangannya dengan marah. Ia tidak bisa diam saja melihat sahabatnya dihina. Apalagi soto buatanmu yang penuh cinta itu. Sepertinya aku memang terlihat begitu hina, ya. Sri, sadarlah. Jangan bicara begitu. Kamu itu orang yang hebat. Ibu Ratmi mengguncang bahu Sri Hartini. Namun, Sri Hartini tidak bisa mengangkat kepalanya. Bu, aku ini hanya seorang ibu pemilik warung soto. Tidak lebih, tidak kurang. Bukan. Kamu bukan orang seperti itu. Meskipun Ibu Ratmi berkata demikian, Sri Hartini hanya menggelengkan kepala. Guncangan hari ini terlalu besar, ia merasa tidak bisa berbuat apa-apa. Setibanya di rumah, Sri Hartini naik ke loteng yang sudah lama tidak ia sentuh. Sambil menaiki tangga kayu yang berderit, ia berpikir, apa aku benar-benar salah menjalani hidup? Apa aku salah membesarkan Budi? Di sudut loteng, ada sebuah koper tua yang berdebu. Sri Hartini ragu sejenak menatap koper itu. Kapan terakhir kali aku membukanya? Ia membersihkan debu di atas koper dengan tangannya dan perlahan membukanya. Aroma khas barang lama tercium dari dalam. Saat koper terbuka, terlihat seragam militer, tanda pangkat, dan kalung pengenal tentara yang sudah usang. Di bawahnya, tersusun rapi berbagai medali dan piagam penghargaan. Dengan tangan gemetar, Sri Hartini mengangkat sebuah piagam. Perwira Staf Wanita Pertama Komando Pasukan Khusus, Kapten Sri Hartini. Atas jasa dalam operasi penumpasan gerilyawan, 1978. Sambil membaca piagam itu, Sri Hartini teringat kembali pada dirinya 30 tahun yang lalu. Saat itu, Sri Hartini adalah perwira staf wanita pertama di Kopassus. Namun, setelah suaminya meninggal dan ia harus membesarkan putranya, ia meninggalkan semuanya. Dulu, aku adalah Kapten Sri Hartini. Tidak ada seorang pun yang berani meremehkanku. Tidak ada yang berani menumpahkan sotoku ke lantai. Sri Hartini mencoba mengenakan kalung pengenal itu di lehernya. Rasa dingin dan berat logam itu melingkari lehernya. Kenangan dan amarah yang tersegel selama 30 tahun kembali bangkit. Ia membentangkan seragamnya, tanda pangkat di dada masih berkilau. Papan nama bertuliskan, Kapten Sri Hartini, juga masih utuh. Kapten Sri Hartini. Ya, aku adalah Kapten Sri Hartini. Sri Hartini berdiri di depan cermin, menatap dirinya yang mengenakan kalung pengenal.
Bukan lagi seorang ibu pemilik warung soto berusia 68 tahun, tetapi sosok dirinya di masa lalu yang gagah berani. Ia mengaduk isi koper dan menemukan lebih banyak lagi. Rencana operasi, foto bersama rekan-rekan, dan kliping koran saat itu. Pengangkatan perwira staf wanita pertama Kopassus. Kapten Sri Hartini berjasa dalam operasi penyusupan di perbatasan. Sambil membaca kliping koran, Sri Hartini mengenang masa lalu. Saat itu, ia sangat bangga. Menjadi perwira staf wanita pertama di bidang pasukan khusus yang dianggap sebagai domain pria. Aku betapa gagahnya aku saat itu. Sri Hartini menatap foto dirinya yang masih muda. Mengenakan seragam militer dengan postur tegap, sangat berbeda dengan dirinya sekarang. Kenapa aku menyerah? Kenapa aku menyembunyikan semuanya? Sri Hartini bertanya pada dirinya sendiri, merenungkan masa lalu. Ketika suaminya meninggal dan ia harus membesarkan anak seorang diri, ia memutuskan untuk meninggalkan kehidupan sebagai tentara dan menjadi ibu biasa. Aku ingin memberikan kehidupan normal untuk Budi. Aku tidak ingin membebaninya dengan warisan keluarga militer. Namun, sekarang ia berpikir, apakah itu pilihan yang tepat? Apakah dengan menyembunyikan dirinya, putranya juga ikut menjadi lemah? Sri Hartini menatap satu persatu medalinya. Setiap medali menyimpan kenangan operasi yang sengit. Operasi penumpasan gerilyawan, operasi pengamanan perbatasan, operasi intelijen. Sambil membacanya satu persatu, Sri Hartini kembali menyadari betapa hebat hal-hal yang pernah ia capai. Tiba-tiba, telepon berdering. Sri Hartini bergegas turun dari loteng untuk mengangkat telepon. Halo? Sri, ini aku. Suryo. Suryo Prakoso. Kakak laki-laki Sri Hartini, yang saat ini menjabat sebagai jenderal di Kementerian Pertahanan. Berusia 72 tahun, Suryo masih aktif bertugas. Mas Suryo? Kenapa telepon malam-malam begini? Kamu sudah pulang dari besuk? Bagaimana kabarnya? Suara Suryo terdengar khawatir. Meskipun seluruh keluarga mereka adalah militer, hanya Sri Hartini yang keluar dari dinas setelah menikah. Mas, aku mengalami kejadian aneh. Sri Hartini ragu sejenak, lalu memutuskan untuk menceritakannya pada kakaknya. Kejadian apa? Sri Hartini menceritakan semua kejadian hari itu. Hinaan sersan, dianggap petugas kebersihan, putranya disebut lemah, dan soto yang dibuatnya tumpah di lantai. Apa? Beraninya bajingan itu menumpahkan soto buatanmu. Suara Suryo meninggi. Ia tidak bisa menerima penghinaan yang dialami adiknya. Mas, jangan marah-marah. Mungkin aku memang terlihat begitu hina. Sri, kamu sudah terlalu lama menyembunyikan dirimu. Kamu tidak tahu betapa hebatnya. Dirimu? Masa lalu tidak penting lagi, Mas. Aku sekarang hanya ibu pemilik warung soto. Sri Hartini berkata pasrah, tetapi di dalam hatinya, medali-medali yang ia lihat di loteng kembali terbayang. Tidak penting bagaimana. Kalau bajingan itu tahu kamu adalah perwira staf wanita pertama Kopassus, apa dia berani menumpahkan sotomu? Perkataan Suryo membuat Sri Hartini terdiam. Kakaknya benar. Jika sersan itu tahu identitasnya, apakah ia berani berbuat seperti itu? Mas, sudahlah. Aku hanya ingin hidup sebagai ibunya Budi. Di mana pusat pendidikannya? Suara Suryo terdengar penuh tekad. Terasa ada sesuatu yang besar akan terjadi. Di Bandung, tapi Mas, jangan buat masalah. Aku akan ke sana dan memeriksanya sendiri. Siapa sersan itu? Mas. Telepon ditutup. Sri Hartini menjadi cemas. Kalau Mas Suryo turun tangan, masalahnya akan menjadi besar. Aku hanya ingin hidup tenang. Namun, di sisi lain, sebuah perasaan panas mulai bangkit. Harga diri dan amarah yang terpendam selama 30 tahun perlahan mengangkat kepalanya. Sri Hartini kembali naik ke loteng dan mengenakan kalung pengenalnya. Sentuhan logam dingin di lehernya membangkitkan kenangan masa lalu. Ya, aku adalah Kapten Sri Hartini. Seseorang yang tidak bisa diremehkan. Keesokan paginya di warung soto Asri. Pukul 5 pagi, Sri Hartini yang tidak bisa tidur semalaman sedang merebus soto. Di tangannya, masih tergenggam kalung pengenal yang ia ambil semalam. Budi, apa ibu benar-benar salah membesarkanmu?
gumamnya sambil mengaduk kuah. Ia menatap kalung pengenal itu. Sentuhan logam dingin di telapak tangannya terasa nyata, mengingatkannya pada sosoknya yang gagah 30 tahun lalu. Pukul 6, Ibu Ratmi masuk. Melihat wajah Sri Hartini, ia tampak khawatir. Sri, kamu tidak tidur semalaman, ya? Mukamu pucat sekali. Bu, apa yang harus aku lakukan? Sri Hartini bertanya dengan suara lemah. Setelah berbicara dengan kakaknya semalam, ia semakin bingung. Apa maksudmu? Hiduplah dengan gagah. Kenapa orang sepertimu harus tunduk pada orang seperti itu? Kata Ibu Ratmi sambil menyantap sotonya. Namun, hati Sri Hartini masih kalut. Pukul 7 pagi, telepon kembali berdering. Jantung Sri Hartini berdebar kencang saat mengangkatnya. Sri, ini aku. Itu suara Suryo, terdengar lebih serius dari biasanya. Mas, aku sudah memikirkannya semalaman. Dan aku sudah memutuskan. Hari ini aku akan ke Bandung. Perkataan Suryo membuat Sri Hartini terkejut. Mas, jangan. Nanti hanya akan menimbulkan keributan. Keributan? Adikku dihina seperti itu, apa aku bisa diam saja? Suara Suryo terdengar marah. Sebagai seorang jenderal, ia tidak bisa menerima apa yang terjadi pada adiknya. Sri, kamu sudah terlalu lama bersembunyi. Tidak ada yang tahu siapa dirimu. Mas, aku hanya ingin hidup normal. Aku ingin mengubur masa lalu. Normal? Orang sepertimu tidak bisa hidup normal. Bagaimana bisa perwira staf wanita pertama Kopassus hidup normal? Itu semua masa lalu, Mas. Masa lalu katamu? Jasa-jasaku untuk negara kau sebut masa lalu? Suara Suryo meninggi. Ia sedih adiknya menyangkal masa lalunya sendiri. Mas, kumohon jangan pergi. Nanti Budi kena imbasnya. Imbas? Justru ini akan membantunya. Dia akan tahu betapa hebat ibunya. Sri Hartini menggenggam telepon dengan erat. Di dalam hati, ia setuju dengan kakaknya, tetapi di sisi lain, ia takut. Apa nama pusat pendidikannya? Mas, Pusat Pendidikan Infanteri Bandung, kan? Aku tahu. Mas, sungguh jangan. Namun, Suryo sudah mengambil keputusan. Sri, lewat kejadian ini, kamu juga harus berubah. Jangan lagi hidup bersembunyi. Aku akan ke sana dan bertemu sersan itu. Aku akan membuatnya menyesal telah meremehkan adikku. Tekad terasa dalam suara Suryo. Di usianya yang 72, karismanya masih terpancar kuat. Mas, nanti akan jadi masalah besar. Masalah besar sudah terjadi. Adikku sudah dihina. Telepon ditutup. Sri Hartini meletakkan gagang telepon dan menghela napas. Ibu Ratmi mendekat dengan cemas. Sri, ada apa? Mukamu makin pucat. Bu, kakakku akan datang langsung ke pusat pendidikan. Apa? Pak Jenderal? Ibu Ratmi terkejut. Ia tahu siapa Suryo. Wah, gawat ini. Benar-benar gawat. Sri Hartini memegangi kepalanya. Jika kakaknya turun tangan, masalahnya akan tak terkendali. Pukul 10 pagi, Sri Hartini mencoba bekerja di warung dengan gelisah. Ia tidak bisa fokus melayani pelanggan. Pak, soto satu, ya? Iya, baik. Namun, pikirannya melayang ke kakaknya. Apa dia sudah sampai? Apa dia benar-benar akan bertemu sersan itu? Setelah jam makan siang, Sri Hartini mengambil keputusan. Ia tidak bisa hanya diam. Ia harus ke sana dan menghentikan kakaknya. Bu, saya pergi sebentar. Mau kemana? Ke pusat pendidikan. Saya harus menghentikan kakak saya. Ibu Ratmi mengangguk. Iya, pergilah. Sebelum terjadi masalah besar. Sri Hartini bergegas bersiap. Kali ini, ia tidak memakai sarung tangan karet hitam dan tidak membawa kantong kresek. Sebaliknya, ia memasukkan kalung pengenal yang ia ambil semalam ke dalam sakunya. Dalam perjalanan bus ke Bandung, Sri Hartini terus berpikir. Apa ini akan baik-baik saja? Kalau Mas Suryo muncul, semuanya akan berubah. Di satu sisi ia takut,
di sisi lain ia juga berharap. Apa yang akan terjadi jika identitasnya yang disembunyikan selama 30 tahun terungkap? Apakah Sersan itu akan benar-benar menyesal? Sri Hartini meraba kalung pengenal di sakunya. Sentuhan logam dingin terasa di ujung jarinya. Sebelum tiba di pusat pendidikan, Sri Hartini bertanya pada dirinya sendiri untuk terakhir kalinya. Apa ini tidak apa-apa? Apa dampaknya bagi Budi? Namun, sudah terlambat. Kakaknya pasti sudah tiba dan akan segera bertemu dengan Sersan itu. Jantung Sri Hartini berdebar kencang. Momen untuk kembali menjadi Kapten Sri Hartini setelah 30 tahun semakin dekat. Gedung pusat pendidikan yang terlihat dari jendela bus semakin mendekat. Sri Hartini menarik napas dalam-dalam, menguatkan hatinya. Sekarang waktunya memutuskan. Terus bersembunyi, atau tampil dengan gagah. Kalung pengenal di sakunya terasa semakin berat. Kenangan Kapten Sri Hartini yang tersegel selama 30 tahun mulai bangkit satu persatu. Pusat Pendidikan Infanteri Bandung. Pukul 1 siang, Sri Hartini tiba kembali di ruang besuk. Kali ini, ia tidak memakai sarung tangan karet, mengenakan pakaian yang rapi. Namun, hatinya masih berat. Ia cemas, tidak tahu kapan kakaknya akan muncul. Di pintu masuk, Sri Hartini ragu sejenak. Apa aku boleh masuk? Setelah kejadian kemarin. Namun, kerinduannya pada sang putra lebih besar. Ia memberanikan diri masuk. Oh, ibunya prajurit Budi, datang lagi? Sersan Arif melihatnya dengan ekspresi sombong yang sama seperti kemarin. Hati Sri Hartini mencelos. Iya, kemarin sepertinya saya tidak sopan, katanya hati-hati. Kejadian soto tumpah masih membekas di hatinya. Bukan begitu. Ibu mungkin lelah, tapi melatih anak-anak ini juga tidak mudah. Sersan Arif menjawab sekenanya, masih meremahkannya. Pak Sersan, apa anak saya benar-benar bermasalah? Sri Hartini bertanya dengan suara bergetar. Jujur saja, dia agak manja. Selalu bilang, kata ibu saya, ibu saya. Beberapa pengunjung lain tertawa. Wajah Sri Hartini memerah. Fisiknya juga lemah. Sepertinya ibunya terlalu memanjakannya. Sepertinya saya salah membesarkannya. Sri Hartini menunduk, menyalahkan diri sendiri. Bukan begitu. Tapi, Bu, apa ibu tidak pernah punya pekerjaan lain selain di warung soto? Pertanyaan Sersan Arif membuatnya bingung. Iya. Ibu-ibu zaman sekarang kan begitu. Sambil membesarkan anak, tidak melakukan apa-apa. Anak-anak melihat itu dan jadi manja. Perkataan itu mengejutkan Sri Hartini. Ia merasa dituduh tidak melakukan apa-apa dalam hidupnya. Saya sudah melakukan yang terbaik untuk putra saya. Saya tahu ibu sudah berusaha, tapi caranya yang salah. Anaknya terlalu dimanja. Sri Hartini tidak tahan lagi. Air matanya menggenang. Usahanya selama 30 tahun seolah dinafikan. Lalu, apa yang harus saya lakukan? Sekarang mau bagaimana lagi? Anaknya sudah besar. Perkataan Sersan Arif semakin kejam. Sri Hartini merasa putus asa. Saat itu, Budi Santoso muncul di ruang besuk. Sri Hartini melambaikan tangan dengan gembira. Budi? Ibu. Budi menyapa balik, tetapi ekspresinya tidak ceria. Budi. Ibumu datang, beri hormat yang benar, bentak Sersan Arif. Budi langsung tegang. Ibu, terima kasih sudah datang. Tapi kenapa sering sekali? Ibu teman-teman yang lain sebulan sekali. Perkataan Budi mengejutkan Sri Hartini. Apa anakku sendiri merasa terbebani? Budi, apa ibu terlalu sering datang? Bukan begitu, tapi para pelatih terus bilang ibu terlalu protektif. Sri Hartini benar-benar hancur. Putranya sendiri merasa ia menjadi beban. Budi, bilang pada ibumu. Mulai sekarang, datang hanya pada jadwal besuk yang ditentukan, perintah Sersan Arif. Budi mengangguk. Siap, Sersan. Budi, maafkan ibu. Sri Hartini menangis. Hatinya sakit memikirkan ia menjadi beban bagi putranya. Bu, jujur saja, karena ibu-ibu seperti Anda, anak muda sekarang jadi lemah. Jangan terlalu protektif, lihatlah kenyataan, kata Sersan Arif semakin pedas.
Sri Hartini merasakan penghinaan yang tak tertahankan. Kenyataan, dan sejujurnya, kalau ibu hanya pemilik warung soto, hiduplah sesuai standar ibu. Kenapa menaruh harapan terlalu tinggi pada anak? Standar saya memangnya seperti apa? Suara Sri Hartini bergetar. Sakit hati yang dipendamnya selama 30 tahun akan meledak. Bukan begitu, maksud saya, warung soto bukan hal buruk, tapi berpikirlah realistis. Para pengunjung lain terkekeh. Sri Hartini merasa sangat terhina. Bu, jangan lagi terlalu protektif seperti ini. Biarkan anak mandiri. Mandiri? Iya. Kalau ibu terus menempelinya, kapan dia bisa mandiri? Sri Hartini benar-benar putus asa. Semua yang ia lakukan untuk putranya malah dianggap racun. Dan mulai sekarang, jangan bawa makanan lagi. Di barak semua sudah tersedia. Perkataan Sersan Arif mengingatkannya pada soto yang tumpah kemarin. Pak Sersan, saya sungguh. Tolong mengerti, Bu. Ini semua demi kebaikan anak ibu. Sri Hartini tidak bisa berkata-kata lagi. Air matanya terus menetes. Budi juga menderita melihat ibunya, tapi ia tak berani membantah di depan Sersan. Bu, aku tidak apa-apa. Jangan terlalu khawatir. Penghiburan Budi justru menjadi luka bagi Sri Hartini. Sri Hartini tidak tahan lagi dan hendak meninggalkan ruang besuk. Tiba-tiba, terdengar suara helikopter dari langit. Apa itu Mas Suryo? Ia menjadi cemas. Sepertinya kakaknya benar-benar datang dengan helikopter. Ini akan jadi masalah besar. Keluar dari ruang besuk, Sri Hartini menengadah ke langit. Sebuah helikopter militer sedang bersiap mendarat. Kakaknya benar-benar datang. Apa yang telah kulakukan selama 30 tahun ini? Aku meninggalkan segalanya demi putraku, tapi akhirnya dia merasa aku beban, dan ketulusanku tumpah di lantai. Sri Hartini jatuh dalam keputusasaan total. Namun, di saat yang sama, di sudut hatinya, sebuah perasaan panas bangkit. Amarah dan harga diri yang terpendam selama 30 tahun mulai bangkit. Pukul 2.30 siang. Sri Hartini berdiri di area parkir sambil menangis. Suara helikopter militer yang mendarat semakin dekat. Apa yang telah kulakukan? Aku meninggalkan segalanya demi putraku, tapi dia malah merasa aku beban. Ia menyalahkan dirinya sendiri sambil menatap helikopter. Kakaknya benar-benar datang dengan helikopter militer. Orang yang turun dari helikopter adalah Jenderal Suryo Prakoso. Ia mengenakan seragam dinas lengkap. Di usianya yang 72, wibawanya masih terpancar kuat. Sri, panggil Suryo dengan suara keras. Sri Hartini berlari menghampiri kakaknya. Mas, kenapa datang seperti ini? Aku tidak bisa diam saja. Di mana bajingan yang menumpahkan sotomu? Suara Suryo penuh amarah. Keributan mulai terjadi di ruang besuk. Para sersan berlarian keluar dan memberi hormat. Hormat, Jenderal. Teriakan mereka membuat suasana menjadi tegang. Sersan Arif juga bergegas keluar dan memberi hormat. Siapa sersan yang telah menghina ibunya prajurit Budi dan menumpahkan sotonya? Tanya Suryo. Wajah Sersan Arif pucat pasi. Ibu Sri Hartini ini adalah adik perempuan saya. Dan beliau adalah mantan perwira staf wanita pertama Kopassus. Perkataan Suryo membuat seluruh area hening seketika. Semua mata tertuju pada Sri Hartini. Sri, sekarang giliranmu untuk bicara, kata Suryo, menyemangati adiknya. Sri Hartini mengeluarkan kalung pengenal yang disimpannya selama 30 tahun dari saku dan dengan tangan gemetar mengenakannya. Saya Kapten Purnawirawan Sri Hartini, suaranya bergetar. Momen di mana ia mengungkapkan identitasnya setelah 30 tahun. Inilah jati diriku yang kusembunyikan selama 30 tahun. Dari tahun 1978 hingga 1983, saya adalah perwira staf wanita pertama Kopassus Indonesia. Wajah Sersan Arif semakin pucat. Operasi penumpasan gerilyawan, operasi intelijen perbatasan. Saya memimpin semua itu. Orang-orang di sekitar memberi hormat. MA, maafkan saya. Sersan Arif berlutut dan meminta maaf. Namun, Sri Hartini mengangkatnya. Tapi saya meninggalkan semuanya demi putra saya. Dan selama 30 tahun, saya hidup sebagai ibu biasa, jelasnya. Tapi sekarang saya sadar.
Pilihan yang saya buat untuk putra saya justru membuatnya lemah. Dan saya gagal melindungi ketulusan hati saya. Sri Hartini mulai mendapatkan pencerahan. Bersembunyi bukanlah jawaban. Mungkin saya terlalu protektif, karena saya menyembunyikan diri saya sendiri. Saat itu, Budi berlari keluar. Ibu, ada apa? Ia bingung melihat kerumunan tentara di sekitar ibunya. Budi, ada sesuatu yang belum pernah ibu ceritakan padamu. Sri Hartini menatap putranya, siap mengatakan kebenaran. Ibu bukan sekadar pemilik warung soto. Ia menunjukkan kalung pengenalnya, lalu mengeluarkan medali dan piagam dari sakunya. Ibu adalah seorang tentara. Perwira staf wanita pertama Kopassus. Budi terperangah. Apa? Ibu? Setelah ayahmu meninggal, ibu meninggalkan semuanya demi kamu. Dan selama 30 tahun, ibu hidup sebagai ibu biasa. Ibu, kenapa tidak pernah cerita? Ibu ingin memberimu kehidupan normal. Ibu tidak ingin membebanimu. Tapi sekarang ibu sadar, dengan menyembunyikan jati diri ibu gagal mewariskan kegagahan pada putra ibu. Dan ibu gagal melindungi ketulusan hati ibu. Sri Hartini memperoleh pencerahan mendalam. Cinta sejati bukanlah menyembunyikan, tetapi menunjukkan. Ibu ternyata orang yang sangat hebat. Budi menatap ibunya dengan cara pandang yang baru. Sersan Arif kembali mendekat dan berlutut. Kapten, saya benar-benar minta maaf. Saya? Sersan, bangunlah. Tidak bisa, Kapten. Saya baru tahu ayah saya adalah orang yang nyawanya pernah Kapten selamatkan. Perkataan itu mengejutkan Sri Hartini. Apa? Tahun 1980, dalam operasi di perbatasan, ayah saya, Sersan Mayor Partono, terluka parah, dan Kapten sendiri yang mengevakuasinya. Sri Hartini mencoba mengingat. Nama Partono terdengar samar-samar. Sersan Mayor Partono. Benar. Waktu itu, ia teringat situasi genting saat itu, di mana ia secara pribadi menyelamatkan Sersan Mayor Partono yang terluka parah. Sebelum meninggal, ayah selalu berkata, Kapten Sri Hartini adalah malaikat penyelamatnya. Tapi saya malah menumpahkan soto tulus dari seorang malaikat. Sersan Arif semakin menyalahkan dirinya. Ia mengeluarkan medali usang dari sakunya. Ini medali yang ayah terima saat itu. Dan saya malah memperlakukan putra Anda seperti itu. Jadi, kamu putranya Partono? Sri Hartini menatapnya haru. Iya, Kapten. Maafkan saya. Saya telah menghina putra dari penyelamat ayah saya. Sersan Arif menangis tulus. Budi menyaksikan semua ini dan memahami ibunya dengan cara yang baru. Ibu benar-benar orang yang hebat. Budi, ibu hanya ingin kamu menjadi putra yang membanggakan. Itu sebabnya ibu menyembunyikan semuanya. Ibu, maafkan aku. Aku terlalu lemah. Tidak, Budi. Ibu yang terlalu melindungimu. Dengan menyembunyikan diri ibu sendiri. Sekarang ibu tahu, cinta sejati bukan melindungi, tapi menunjukkan. Ibu harus menunjukkan kegagahan ibu agar putranya juga bisa gagah. Sersan, bangunlah, kata Sri Hartini lembut. Ayahmu adalah prajurit yang gagah berani. Jika putranya terus berlutut seperti ini, beliau akan sedih. Tapi Kapten, masa lalu adalah masa lalu. Sekarang kita semua sudah belajar. Sri Hartini memaafkannya dengan lapang dada. Budi terharu melihat ibunya. Ibu, aku sangat menghormatimu. Mulai sekarang, aku yang akan melindungi ibu. Terima kasih, Budi. Sri Hartini memeluk putranya. Akhirnya, putranya benar-benar dewasa. Jenderal Suryo mendekat dan menepuk bahu adiknya. Sri, sekarang semuanya sudah benar. Terima kasih, Mas. Kalau bukan karena Mas, sudahlah. Jangan lagi hidup bersembunyi. Hiduplah dengan gagah. Sri Hartini mengangguk. Semua orang di sana memberi hormat. Momen kembalinya Kapten Sri Hartini setelah 30 tahun. Sekarang aku tahu siapa diriku sebenarnya. Aku Kapten Sri Hartini. Prajurit Indonesia yang gagah dan membanggakan. 3 bulan kemudian.
Warung soto Asri kini telah berubah. Di dindingnya, terpajang foto Sri Hartini saat muda dengan seragam militer dan berbagai medalinya. Sebuah warung soto di Bandung yang dikelola oleh Kapten Purnawirawan Sri Hartini, perwira staf wanita pertama Kopassus, kini menjadi viral. Kisahnya di pusat pendidikan menjadi sorotan nasional. Berita di TV menayangkan kisah Sri Hartini. "Sri, kamu sekarang jadi selebriti," kata Ibu Ratmi sambil menunjukkan koran dengan foto Sri Hartini. "Bukan itu yang penting, Bu. Yang penting, saya akhirnya menemukan jati diri saya lagi," jawab Sri Hartini dengan ceria. Pelanggan mengantre, tetapi ia kini melayani dengan gagah. Sarung tangan karet hitamnya tidak lagi membuatnya terlihat hina. "Ibu, benar dulu perwira Kopassus?" tanya seorang pelanggan muda. "Benar. Tapi sekarang saya hanya pemilik warung soto dan seorang ibu," jawabnya alami. Telepon berdering. Itu dari Budi. "Ibu, saya dapat cuti," suaranya terdengar ceria dan kuat. "Ibu, saya bangga sekali. Saya ingin hidup gagah seperti ibu." "Ibu juga bangga padamu, Budi." "Ibu, setelah saya selesai dinas, boleh saya bantu di warung? Saya ingin menceritakan kisah hebat ibu kepada lebih banyak orang." "Tentu saja, Nak." Sri Hartini terharu. Inilah kebahagiaan sejati. Sersan Arif, dengan pakaian sipil, datang berkunjung. "Kapten, selamat sore." Ia memberi hormat dengan tulus. "Saya datang untuk meminta maaf sekali lagi." "Sudahlah. Kita semua sudah belajar." Sri Hartini menyajikan semangkuk soto untuknya. "Soto ini benar-benar lezat, Kapten." Sersan Arif akhirnya bisa merasakan ketulusan di dalamnya. "Terima kasih. Akhirnya soto saya diakui dengan benar," kata Sri Hartini sambil tersenyum. Di senja hari, Sri Hartini menatap matahari terbenam di depan warungnya. "Aku Sri Hartini. Perwira staf wanita pertama Kopassus, pemilik warung soto selama 30 tahun, dan yang terpenting, ibu dari seorang putra yang kubanggakan. Aku tidak akan bersembunyi lagi." Keesokan paginya, Sri Hartini bangun seperti biasa untuk merebus soto, namun dengan semangat yang baru. Pukul 10 pagi, tamu tak terduga datang. Beberapa perwira dari Mabes TNI. "Ibu Kapten Purnawirawan Sri Hartini?" "Iya, betul. Kami dari Mabes TNI. Kami punya tawaran khusus. Kami ingin ibu menjadi dosen tamu untuk membagikan pengalaman dan pengetahuan ibu kepada prajurit muda." Sri Hartini terkejut, tapi ia tersenyum. "Baik. Jika saya bisa berguna, saya bersedia." 6 bulan kemudian, Budi Santoso telah selesai dinas dan kini membantu ibunya di warung. Nama warung itu telah berganti menjadi Warung Soto Legendaris Kapten Sri. Sri Hartini tidak lagi menyembunyikan masa lalunya dan hidup dengan gagah bersama putranya. Sri Hartini, yang kini sadar bahwa cinta sejati bukanlah menyembunyikan tetapi menunjukkan, akan selalu dikenang sebagai ibu yang gagah dan perwira staf wanita pertama yang membanggakan bagi Indonesia. Terima kasih telah menyimak kisah ini sampai akhir. Dukungan Anda sangat berarti. Sampai jumpa di kisah berikutnya.